Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 8 Januari 2024. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Kasus kekerasan pada perempuan dan kekerasan seksual pada anak di Kota Serang masih tinggi. Cilegon masih kekurangan 889 tenaga linmas untuk menjaga TPS di pemilu mendatang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan meresmikan terminal tipe A Pakupatan yang sudah rampung direvitalisasi. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, terminal tipe A Pakupatan Kota Serang, Banten akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo hari ini, Senin 8 Januari 2024. Pada hari Sabtu yang lalu, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi sudah melakukan peninjauan langsung kesiapan terminal yang sudah selesai direvitalisasi dan akan diresmikan Presiden hari ini. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau terminal tipe A Pakupatan di Serang, Banten, Sabtu 6 Januari 2024 yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Senin 8 Januari 2024. Budi Karya didampingi Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dan PJ Wali Kota Serang Yedi Rahmat memeriksa fasilitas gedung, area kedatangan penumpang, area bis, dan lokasi sentra UMKM di kawasan terminal yang direvitalisasi sejak 2022. Budi menjelaskan bahwa sejak ada pelimpahan kewenangan pengelolaan terminal tipe A dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, revitalisasi terminal tipe A menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Budi mengatakan, seperti revitalisasi yang telah dilakukan di seluruh terminal Pakupatan mengusung konsep multifungsi. Konsep ini menjadikan terminal sebagai sarana multifungsi dengan 3 fungsi utama meliputi fungsi sebagai tempat naik turun penumpang bus, fungsi sebagai penggerak perekonomian daerah, dan fungsi sebagai pusat kegiatan sosial, seni, dan budaya. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Beralih ke Kota Cilegon, pendengar, Dinas Satpol PP Kota Cilegon masih kekurangan sekitar 889 tenaga linmas yang nantinya akan bertugas menjaga TPS pada pemilu mendatang. Dinas Satpol PP sudah mendelegasikan ke Kasih-Trantib di masing-masing kecamatan untuk memenuhi kuota tersebut. Berikut laporan Reni dari Sam Radio Cilegon. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon mengaku masih kekurangan 889 tenaga perlindungan masyarakat atau linmas untuk pengamanan di tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu 2024 nanti. Total linmas di Cilegon ada 1.617 orang, sedangkan yang dibutuhkan untuk jaga TPS ada 2.506 orang. Jadi kurang 889 petugas karena satu TPS itu membutuhkan 2 linmas. Demikian dikatakan oleh Kepala Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satpol PP Kota Cilegon, Faruk Oktavian. Berdasarkan Permendagri 26 dan Peraturan Pemerintah 17, kebijakan tersebut diserahkan kepada Kasih-Trantib di masing-masing kecamatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Demikian Reni dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, kekerasan pada perempuan dan kekerasan seksual pada anak di Kota Serang masih cukup tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Serang mencatat ada 64 kasus kekerasan pada anak dan perempuan di sepanjang tahun 2023 yang lalu. Untuk itu DP3AKB Kota Serang akan lebih mengoptimalkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK di setiap sekolah dan lembaga pendidikan.
Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kota Serang menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap kasus kekerasan seksual pada anak dan kekerasan perempuan di wilayah Kota Serang. Dinas DP3AKB mencatat sepanjang tahun 2023 ada 64 kasus. Dari 64 kasus kekerasan seksual pada anak tersebut, korbannya adalah anak laki-laki. Pelaku kekerasan seksual pada anak dan kekerasan perempuan kebanyakan dari lingkungan orang terdekat. Menindaklanjuti Permen Kemendikbudristek nomor 46 tahun 2023, maka mengharuskan pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPKK di setiap sekolah dan lembaga pendidikan. Kepala Dinas DP3AKB Kota Serang Anton Gunawan mengatakan korban kekerasan seksual pada anak-anak adalah dari usia balita hingga usia sekolah menengah atas atau SMA. Dari data kasus kekerasan seksual pada anak dan kekerasan perempuan terbanyak di wilayah Kecamatan Serang 15 kasus dan Kecamatan Cipocok Jaya 6 kasus. Kasus kekerasan perempuan dan kasus kekerasan seksual pada anak terjadi 90% terpengaruh oleh media sosial. Sementara Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Henry Gunawan menjelaskan, kasus kekerasan seksual pada anak angkanya masih tinggi di wilayah Provinsi Banten termasuk kabupaten dan kota. Sebagai bentuk perlindungan kepada anak-anak dan perempuan, maka Dinas DP3AKB kerjasama melibatkan masyarakat dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM di setiap kelurahan dengan menggencarkan sosialisasi melalui sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual pada anak dan kekerasan perempuan. Dikarenakan selama ini korban takut untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual pada anak ataupun kekerasan perempuan dikarenakan pelakunya di lingkungan keluarga korban. Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak telah membuka Sapa 129 untuk warga Banten bisa membuka aksesnya atau datang sendiri ke UPTD PPA Provinsi Banten dan kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Banten. Segera laporkan kejadian tindakan kekerasan seksual pada anak atau kekerasan perempuan di lingkungan masyarakat. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.